undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan ucapan syukur kita pagi ini karena Tuhan Allah yang baik berikan kami kesehatan sampai hari ini. Haleluya Yesus.
kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami bisa di rumah Tuhan bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Dan hari ini kami akan bersama-sama juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, jamah kami, urapi kami, berkati kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Berkati sekali lagi hidup kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Sekali lagi Bapa, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kehadiran di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan besarkan nama Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Amin. Besar namanya kekal lamanya.
Bapa kami yang di surga, mengucap syukur dan terima kasih hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami kepada Engkau, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan disembah ya Bapa. Inilah keberadaan kami terus perlu menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, karena Engkau segala-galanya bagi kami. Beri kami kepekaan Tuhan terhadap suara-Mu, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Halo Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Ya, hari ini kita sedang menguji nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang peka mendengar suara Tuhan. Saudara, kepekaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, ya. Kita menjadi peka karena sering melakukannya, atau kita sering meresponnya, gitu ya. Jadi kalau saya ambil contoh, kalau saudara yang muda saja naik kendaraan, gitu ya. Kalau saudara sering naik kendaraan, saudara akan tahu ini kendaraan enak atau enggak dipakai, gitu. Tapi kalau kita belum pernah naik kendaraan, mengendarai ke sebuah kendaraan, kita tidak akan tahu gitu kelemahannya, kekurangannya di mana. Tapi semakin sering, kita akan tahu mana yang enak, mana yang enggak. Semakin peka gitu ya. Juga kalau kita mendengar satu suara, kalau saudara baru dengar suara pertama kali di telepon, saudara tidak akan mengenali suara itu. Tapi karena sering kita berhubungan komunikasi melalui telepon, kita akan peka, langsung kenal, oh si A, si B gitu ya. Nah demikian juga kita dengan Tuhan ya. Kalau kita jarang komunikasi dengan Tuhan, maka yang terjadi kita tidak tahu ini suara Tuhan atau suara yang lain gitu ya. Itu sebabnya hari ini kita ya, hari ini kita mau belajar tentang ya peka mendengar suara Tuhan. Orang yang peka terhadap sesuatu ya, dia akan langsung merespon gitu ya. Langsung merespon dan ya mengambil tindakan gitu. Ya, kalau enggak itu menjadi sesuatu yang berakibat fatal gitu ya. Nah, saudara, saya lihat ya ini contoh aja ya. Saya kembali lagi kepada sebuah kendaraan ini. Banyak orang kalau yang baru pertama belajar kendaraan, dia tidak mengerti kendaraan itu. Contoh mobil gitu ya. Saya mengalami berapa kali melihat anak muda yang baru pertama naik mobil ya, atau yang baru belajar mobil. Radiatornya kosong, dia nggak tahu gitu. Dia nggak lihat indikator di dashboard atau di speedometer gitu. Itu di speedometer itu ada indikator-indikator yang menunjukkan kalau sesuatu menyala, itu artinya ada sesuatu yang nggak beres gitu. Misalnya gambar gambar tetesan gitu ya, tetesan oli menyala, berarti olinya tuh berkurang gitu ya. Atau jarum daripada bahan bakar
sudah di gitu. Kalau itu nggak diperhatikan, maka akibatnya fatal, bisa mogok di jalan. Atau radiator, airnya habis, ya. Nah, saya punya orang yang bantu di rumah, anaknya naik mobil baru belajar gitu. Dia nggak tahu kalau itu radiatornya air kering, airnya mesinnya macet gitu ya. Nah, sekali lagi saya ulangi, kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita dan apa yang Tuhan minta untuk kita sebagai anaknya melakukannya, ya. Kecuali kita masih memang menjadi anak-anak yang bayi gitu. Bayi kepekaannya tuh kurang terhadap sesuatu karena memang belum pengalaman. Tetapi kalau kita sudah menjadi dewasa, sudah sekian lama ikut Tuhan, harusnya kita punya kepekaan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan gitu, ya. Apa yang Tuhan ingin untuk saya melakukan untuk saya nih berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, kepekaan itu bisa dari telinga kita mendengar, bisa juga hati nurani berbicara. Wah, ini sepertinya ada yang nggak beres nih, gitu ya. Jadi pikiran hati kita itu juga harus memiliki kepekaan, ya, dalam segala sesuatu. Harusnya orang yang semakin dewasa, yang sering banyak pengalaman, mendengar dan merasakan dan lain sebagainya. Jadi kepekaan bisa dari perasaan, ya, tapi terlalu peka juga nggak bagus. Ya. Nah, banyak orang peka untuk hal-hal yang negatif gitu. Dia gampang tersinggung, ya, gampang marah. Tapi untuk hal-hal yang positif kadang-kadang kita acuhkan, kita abaikan begitu saja gitu ya, tidak diperdulikan. Nah, saya ajak saudara, baik, kita hari ini belajar dari seorang bernama Samuel, ya. Samuel, ya, satu-satunya mungkin seorang yang melayani dari sejak kecil, karena memang Samuel itu ibunya menasarkan kalau dia lahir akan diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi abdi Tuhan, ya. Kita baca dulu dari 1 Samuel 3 ayatnya yang 10b, ya. Ini ayatnya singkat, tetapi ini menjadi awal kepekaan terhadap suara Tuhan, ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar, ya. Nah, ini Samuel mendengar bukan karena dia peka, karena dia belum pernah dengar suara Tuhan. Tapi dia mendengar karena diajarkan oleh Imam Eli. Kalau kamu dengar lagi, kamu katakan demikian. Jadi diajarkan gitu. Jadi dia belajar mendengar suara Tuhan, ya. Dan ini suara Tuhan yang disampaikan kepada Samuel, ini audible. Jadi bukan suara yang dari jauh gitu ya, atau suara di dalam hati, bukan. Tapi ini suara yang benar-benar suara gitu ya. Suaranya bukan di dalam hati atau di dalam pikiran yang dirasakan, tapi ini suara yang terdengar gitu ya. Samuel, Samuel gitu ya. Dan Samuel ini sedang belajar untuk melatih kepekaan. Imam Eli juga tadinya nggak peka. Tapi ya ini Imam Eli mungkin karena dia nggak mendengar kan secara langsung, Imam Eli nggak dengar suara langsung. Tapi Imam Eli pakai hati nurani dan pakai feeling gitu ya. Itu pasti suara Tuhan. Jadi Samuel, kalau kamu dengar lagi, kamu bilang apa tadi? Berbicaralah, ya. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar, ya. Jadi Samuel belajar peka dari sejak usia kecil, ya. Dari usia kecil dia sudah melayani Tuhan dan memang dia hidupnya di rumah Tuhan. Jadi dia melatih dirinya berkomunikasi dengan Tuhan. Demikian kita, saudara, ya. Kalau kita mau menikmati kehendak Tuhan, menikmati kehidupan ini bersama Tuhan dengan berhasil, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Jangan peka terhadap orang-orang yang kita tidak tahu jelas gitu ya. Lebih mendengar suara-suara di luar, ya. Ya, contoh lah gini ya. Kita tahu pemerintah ini dari Tuhan gitu. Pemerintah itu kata Alkitab dari Tuhan. Jadi
kita harus tunduk kepada pemerintah. Ya. Dan kita juga bisa menilai mana pemerintah yang benar, mana pemerintah yang nggak benar. Gitu. Pokoknya pemerintah itu dari Tuhan. Jadi ketika pemerintah bilang harus divaksin, gitu, ya. Nah banyak orang nggak mau divaksin, takut inilah, takut itulah. Ya. Kita percaya bahwa itu suara Tuhan kepada pemerintah dan bahkan kepada seluruh dunia. Saya lihat masih banyak orang mendengar suara-suara dari seorang orang tokoh yang memang dikagumi, apalagi saudara sepupu kita itu kalau tokoh agama itu segala-galanya. Ya. Apalagi tokohnya dari Timur Tengah, udah didengar aja, mau ngomong apapun didengar. Ya. Jadi kalau dia bilang nggak usah vaksin, mereka nggak divaksin. Nah, ini makanya kita harus belajar kepekaan terhadap suara Tuhan. Jangan dengar suara-suara yang lain. Dengan melatih, sering mendengar suara Tuhan, sering berkomunikasi, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Saudara akan dibuat berhasil kalau saudara peka terhadap suara Tuhan. Ya. Nah, nama Samuel ini ekspresi dari bahasa Ibrani yang berarti Tuhan mendengar. Ya. Ini ekspresi sukacita Hana karena Tuhan mendengar pergumulan doanya. Jadi lahirnya Samuel ini bukan karena lahir yang yang lahir secara keinginan hawa nafsu manusia, bukan, tapi lebih ke kehendak Bapa gitu. Karena pergumulan, karena Hana tuh merindukan seorang anak, ya. Merindukan seorang anak karena dia kandungannya tertutup gitu. Karena kerinduan lahirlah seorang Samuel yang begitu didambakan. Dan bukan hanya pergumulan, tetapi Samuel lahir dari karena sakit hati seorang ibu yang bernama Hana ini. Ya. Karena sering dihina, karena mandul, nggak punya anak, dihina dengan itu istri kedua, apakah saya nggak tahu. Namanya Penina, gitu. Menghina terus kepada ini. Ya. Sehingga Hana tuh rindu menghadap Tuhan, pergi ke Silo, ya. Sehingga Imam Eli juga nggak peka terhadap apa yang dirindukan oleh Hana. Dianggap Hana ini mabok, ya, karena mulutnya kumat kamit gitu ya, tidak bersuara, dia hanya berkata di dalam hatinya. Sampai Hana ditegur, kalau kamu mabok, kamu jangan di sini gitu, ya. Lalu Hana bilang, Imam Eli, ini tidak yang seperti engkau sangkakan, aku ini tidak mabok. Aku sedang merindukan seorang anak agar Tuhan memberikan. Dan kerinduan Hana itu dijawab Tuhan. Karena dia yakin sekali Tuhan akan menjawab di dalam pergumulannya. Jadi Samuel itu lahir karena sakit hati Hana terhadap Penina, ya. Karena kerinduannya untuk mendapatkan anak, ya. Karena memang ya mungkin Penina cemburu sama Hana karena memang Elkana suaminya itu lebih cinta kepada Hana yang tidak punya anak ini, ya. Nah, jadi Samuel merupakan jawaban doa Hana yang terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan di tengah kesusahan hati yang mendalam. Ya. Makanya Hana tuh menjadi seorang figur ibu di mana-mana. Makanya banyak orang kasih nama Hana, ya. Mungkin kalau saudara saudara survei di seluruh dunia mungkin yang namanya Hana tuh ribuan. Tapi kalau yang namanya Penina mungkin jarang gitu. Ya, jadi banyak orang tuh nama mempengaruhi, ya. Jarang orang dikasih nama Penina karena Penina tuh orangnya suka mengejek, menghina dan lain sebagainya, ya. Jadi kelahiran Samuel ini terjadi bukan hanya sekedar keinginan manusia, hubungan manusia dengan manusia, tetapi karena mujizat Tuhan yang terjadi. Karena memang kandungannya sudah tertutup dan Tuhan membukakannya, ya. Itu sebabnya Hana yang dahulu tertutup kandungannya, jadi yang mustahil punya keturunan, namun ya Tuhan menyatakan mujizatnya dan Tuhan menyatakan belas kasihannya. Tuhan melihat kerinduan Hana yang siang dan malam berdoa kepada Tuhan untuk mendapat jawaban, ya. Dan Hana itu dibenarkan dan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan ya, kalau kita peka dan mendengar suara Tuhan, Tuhan itu tidak mengulur-ulur untuk menjawab doa kita. Amin. Tuhan nggak mengulur-ulur, ya. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya.
Seperti yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat 7, ya. Dikatakan demikian, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya. Jadi saudara, untuk peka terhadap suara Tuhan, ya, dan untuk kita dibenarkan oleh Tuhan, kita harus sering komunikasi kepada Tuhan. Harus setiap hari komunikasi dengan Tuhan. Artinya kita bisa peka terhadap suara Tuhan dalam banyak hal. Bisa melalui tadi suara yang audible, suara yang jelas, atau melalui hati, pikiran, perasaan, atau melalui penglihatan, melalui mimpi, gitu ya. Tuhan bisa berbicara juga melalui mimpi, ya. Jadi ketika Tuhan berkenan kepada orang-orang pilihannya, dikatakan yang siang malam berseru kepadanya, dia nggak mengulur-ulur waktu. Dia akan menjawab segera apa yang dibutuhkan. Demikian juga kepada Hana, ya. Tuhan jawab kerinduan yang luar biasa, ya. Nah, jadi Samuel diberikan oleh Tuhan, ya. Dan janji Hana, kalau anak ini lahir, saya akan serahkan untuk melayani Tuhan. Diserahkannya kepada Imam Eli. Jadi Samuel memulai pelayanannya sejak masih kecil, ya. Sesuai janji ibunya untuk menyerahkan anaknya ke dalam pengasuhan Imam Eli, ya. Dikatakan dalam 1 Samuel 1 ayat 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Diserahkan Samuel untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, ya. Sejak itu Samuel berada di lingkungan pastori dia, ya. Jadi dia ada di lingkungan rumah Tuhan. Dan itu juga yang membuat Samuel semakin peka terhadap suara Tuhan. Dia belajar melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, ya. Walaupun anak Imam Eli itu tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan, ya. Bahkan Imam Eli sudah memperingatkan kepada anaknya, siapa namanya, Hofni dan Pinehas, ya. Tapi tetap aja orang banyak memberitahu kepada Imam Eli bahwa kedua anaknya itu nggak benar, ya. Dan itu dinubuatkan bahwa mereka akan mengalami, ya, maut pada waktunya, ya. Nah, karena keterbatasan pengetahuan daripada Samuel, pada awalnya tidak mengenal, ya, siapa yang berbicara kepadanya, ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Tuhan memanggil Samuel sebanyak 3 kali. Namun ia belum menanggapinya karena belum mengenal suara Tuhan. Imam Eli terus membimbing, ya, dan mengajari Samuel bagaimana memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan, ya. Lalu, ya, setelah Imam Eli tahu bahwa itu suara Tuhan, dia berkata kepada Samuel, pergilah tidur, ya, dan apabila ia atau Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba ini mau mendengar, ya. Saudara pernah nggak berkata demikian? Kalau Tuhan berbicara, ya, atau Tuhan bersuara memanggil nama saudara, saudara berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar, atau sebab anakmu ini mendengar, ya. Nah, ketika Tuhan memanggil Samuel untuk berikutnya, untuk ketiga kalinya, ya, dia pun menjawab demikian, ya, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Seiring berjalannya waktu, ya, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Itu seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel 3 ayat 19, ya. Tidak ada yang diacuhkan, dibiarkan, ya. Beda dengan anak-anak sekarang, ya, saudara. Orang tua ngomong berkali-kali, itu sepertinya nggak didengar. Kadang-kadang sampai capek ngasih tahu. Berkali-kali dikasih tahu, ya. Itu udah bukan peka lagi, sebenarnya dia udah tahu nih suara orang tuanya, suara ayahnya, suara ibunya. Udah didengar aja nggak tidak dilakukan, apalagi kalau tidak didengar. Nah, kita jangan menjadi seperti orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang
sudah mendengar tetapi tidak melakukan. Ya. Mungkin contohnya bangsa Israel juga demikian. Berkali-kali dia mendengar suara Tuhan secara langsung. Tapi dikatakan ini bangsa yang keras tengkuk, degil hati, apalagi banyak istilah-istilah ya, yang hatinya bengkok dan lain sebagainya. Mendengar suara Tuhan tetapi tidak pernah menjadi pelaku firman. Ya. Mendengar dan mendengar tetapi tidak melakukannya. Ya. Dan tidak hidup di dalam pertobatan, bahkan hidupnya sombong dan lain sebagainya. Ya. Nah, akhirnya Tuhan mempercayakan ya orang yang diberi tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Karena Samuel dipercayakan tanggung jawab yang kecil dan sampai kepada tanggung jawab yang besar. Ya. Jadi peka terhadap suara Tuhan tidak terjadi secara instan, ya, tetapi melalui proses bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Ya. Saudara harus bergaul karib, baca firman untuk ya mendengar suara Tuhan juga bisa dengan baca firman. Saudara baca, saudara renungkan, kemudian dilakukan. Tidak cukup saudara hanya mendengar seminggu sekali di dalam gereja. Ya. Ini hanya sekedar di dalam gereja itu hamba-hamba Tuhan hanya sekedar memberi himbauan supaya saudara menjadi pelaku firman. Tidak cukup. Saya pernah katakan kalau orang yang makannya seminggu sekali, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Ya, secara jasmani, dia akan kurus, akan kurang gizi, kurang vitamin dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara makan sehari 3 kali atau minimal 2 kali, saudara akan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Demikian juga tubuh rohani kita. Kita harus makan setiap hari kalau mau peka terhadap suara Tuhan. Tidak cukup dengan seminggu sekali. Kita harus ada inisiatif tanpa diperintah. Ya, artinya itu kepekaan. Ya, tanpa diperintah, tanpa kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Ya. Kita dan tanah hati kita akan dikemburkan menjadi tanah yang subur dan benih firman itu akan bertumbuh dan mengeluarkan buah-buah, ya, dan buah-buah itu bisa dinikmati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Yang berikutnya dari Yesaya 50 ayat 4. Ya, saya baca. Oh iya Pak. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, dengarkan ini, setiap pagi ia apa? Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Setiap pagi ia mempertajam, artinya dibikin sensitif pendengaran kita, dibikin peka. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Jadi kalau saudara mendengar suara Tuhan, jangan harus fokus itu. Sendengkan telinga saudara, sendengkan itu dihadapkan kepada yang berbicara. Jangan dianggap sebelah mata gitu. Dengarkan. Apalagi kalau Tuhan yang berbicara, ya. Tuhan bisa marah ketika dia berbicara, kita itu memalingkan muka atau kita memalingkan telinga kita tidak mau mendengar. Atau dikatakan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya. Tuhan itu marah. Nah, ya saya mengingatkan kepada kita setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Pendengarannya saya dipertajam, artinya dibikin peka, ya, dibikin sensitif. Begitu dengar langsung respon, dengar langsung melakukan. Itu orang yang peka. Orang yang nggak peka itu seringkali banyak mengalami bahaya gitu ya. Kalau saudara nggak peka, menghadapi bahaya. Nah, saudara, di Indonesia tsunami itu baru-baru berapa tahun terakhir. Kita belum punya pengalaman yang namanya tsunami. Jadi orang yang pertama kena tsunami itu nggak peka.
Tanda-tandanya dia nggak tahu tsunami ini tanda-tandanya seperti apa. Baru belakangan udah terjadi tsunami yang begitu dahsyat, baru dikasih tahu. Baru dipasang apa? Dipasang alarm-alarm di seluruh pantai. Nih kalau ada tanda-tanda tsunami, dia bilang air akan surut. Tiba-tiba 100 meter atau 200 meter ke tengah. Tiba-tiba laut surut. Dan dalam waktu beberapa menit, dia akan balik dengan gelombang yang tinggi. Bisa 2 meter, 3 meter, 4 meter. Ya. Kita diajarkan kepekaan oleh apa? Oleh ya pemerintah atau ini kalau kita main di pantai. Jangan enak-enak berenang, tetapi mata kita terlalu tidak peduli dengan keadaan. Ya. Nah demikian juga kalau kita sering, apalagi negara-negara Jepang yang udah sering mengalami tsunami. Tsunami itu dari bahasa Jepang yang sering mengalami, dia peka terhadap bahaya. Kalau kita kita tidak peduli, kita cuek, masa bodoh, itu bahaya akan mengancam. Ya. Nah, saya belajar mempertajam, ya, mempertajam pendengaran supaya dikatakan dia mendengar seperti seorang murid. Ya. Tentunya seorang murid yang dengar-dengar, seorang murid yang butuh suara itu sebagai petunjuk, menunjukkan arah. Ya, kita harus bagaimana yang kita lakukan. Saudara kalau pergi ke suatu tempat yang baru, kalau saudara tidak ikuti petunjuk yang namanya desa guide ya, kalau di satu tempat-tempat wisata, kalau saudara nggak ikuti apa yang dikatakan guide, saudara bisa celaka. Ya. Itu sebabnya Tuhan itu ya guide di atas segala guide, ya, yang menuntun hidup kita sampai kita menutup mata. Dia akan menuntun kita terus selama kita mau setia dan mau mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau mendengar, kita menjadi orang-orang yang akan menghadapi bahaya. Ya. Itu sebabnya latihlah diri saudara, baca firman, berdoa, berkomunikasi, sehingga nanti pendengaran saudara dipertajam setiap hari. Ya saya dipertajam setiap pagi. Nah, melalui perjalanan hidup Samuel ini kita bisa belajar bahwa langkah kesetiaan kepada Tuhan itu selalu diawali dengan hal-hal yang kecil. Ya. Kalau orang mau langsung gede, nggak bisa, saudara. Harus dari yang kecil, dari proses. Dari proses-proses yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, dikatakan Tuhan akan mempercayakan kepada kita yang jauh lebih besar. Seperti yang dikatakan Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, kebanyakan orang mau instan, mau serba cepat, ya, cepat dijawab, cepat sukses, tidak mau mengikuti proses. Ya. Pengen cepat sukses, udah gitu jalannya salah. Ya. Pengen cepat dijawab, jalannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita mau jadi orang yang sukses, orang yang berhasil seperti Yusuf yang dikatakan, apapun yang dilakukan Yusuf selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya. Atau seperti yang dikatakan di Mazmur, ya, kita seperti pohon yang di tepi aliran air yang selalu segar, berbuah dan bertumbuh. Ya. Karena tiap hari dapat siraman dari air kehidupan. Ya. Nah, dari hal yang kecil sampai menjadi hal yang besar perlu proses. Samuel diproses dari seorang anak yang polos, yang tidak mengerti apa-apa, diangkat menjadi seorang nabi. Nah, saudara tahu nggak? Seorang nabi yang nggak diangkat seorang nabi itu sebenarnya Samuel. Samuel itu diangkat nabinya oleh rakyat. Dia nggak pernah ditabis jadi seorang nabi. Padahal dia seorang hakim. Samuel hidup di zaman hakim-hakim dan dia hakim-hakim yang terakhir. Sebenarnya jabatan itu dia seorang hakim. Ya. Di zaman hakim-hakim. Tetapi rakyat bilang, ini sepertinya seorang nabi gitu. Udah bukan seorang hakim lagi. Dilihat dari perbuatan itu perbuatan seorang nabi. Dan dia tidak pernah ditabis, diangkat jadi seorang nabi. Ya. Tetapi perbuatannya seorang, ini luar biasa di dalam kehidupan Samuel. Dia hidup dari sejak kecil sudah melayani Tuhan. Ya. Jadi pertumbuhan rohani
Samuel ini akhirnya menjadi satu kesaksian yang baik bagi seluruh umat Israel. Itu sebab dikatakan di dalam 1 Samuel 3 ayat 20, maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan seorang nabi. Ya. Jadi bukan dia diberikan jabatan seorang nabi oleh Tuhan, tapi memang dia diangkat oleh orang Israel menjadi seorang nabi. Ya. Jadi Samuel dipercayakan Tuhan untuk melakukan berbagai tugas pelayanan. Ya. Dia menjadi hakim juga, menjadi nabi juga, penasehat juga, orang yang dipersiapkan, yang mempersiapkan raja untuk Israel. Ya. Samuel mentabis atau mengurapi dua raja. Yang pertama Saul, yang kedua adalah Daud. Ya. Tetapi kenapa Saul ditolak Tuhan? Karena Saul tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya. Saul tidak mendengarkan suara Tuhan. Itu sebabnya dia tidak peka terhadap suara Tuhan. Padahal Tuhan sudah mempercayakan Saul menjadi seorang raja. Hati-hati saudara. Jangan sampai Tuhan menolak saudara. Kalau Tuhan sudah menolak, itu celaka yang paling besar yang pernah saudara alami. Nah, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rohani, menggantikan Imam Eli dengan otoritas dari Tuhan, Samuel berhasil mempersatukan bangsa Israel yang tercerai-berai karena terpukul kalah oleh bangsa Filistin. Ya. 1 Samuel 7 ayat 13 dikatakan, demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Jadi selama Samuel jadi nabi, jadi penasehat, jadi hakim, jadi yang mempersiapkan raja, itu tidak pernah orang Filistin berani masuk ke tanah Israel. Dia takut. Karena orang Filistin melihat selama ada Samuel, tangan Tuhan itu melindungi, ya, menudungi bangsa Israel dari pihak-pihak musuh. Ya. Nah, keberhasilan pelayanan Samuel adalah dampak dari kepekaan dalam mendengar suara Tuhan. Ya. Kenapa? Kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, maka kita pasti dibuatnya berhasil. Amin. Peka. Latih kepekaan itu bisa dilatih, saudara. Ya. Kepekaan itu bisa dilatih. Orang yang peka akhirnya apa? Punya refleks di dalam dirinya. Dia refleks. Orang yang baru itu, yang nggak peka, dia nggak bisa refleks. Orang yang refleks tuh, dia peka. Dia langsung ngerespon tanpa apa. Jadi gini, kalau orang refleks, pikiran sama gerakan cepetan gerakan, gitu. Jadi bergerak dulu. Karena peka, itu refleks namanya ya. Refleksi. Jadi langsung tubuhnya ngerespon, pikirannya ngerespon, gitu. Ya. Jadi langsung refleks. Begitu ada sesuatu, ya langsung langsung ngerespon. Makanya lampu mobil itu ada namanya reflektor. Reflektor, begitu lampunya nyala, dia langsung ngebalik cahayanya, langsung memantulkan cahaya. Ya. Reflektor itu yang gambarnya kayak cermin, saudara, di dalam lampu mobil atau motor. Itu kalau motor nggak ada reflektornya, tidak seterang itu cahayanya. Karena dia punya reflektor, itu dia cahayanya lebih terang. Ya. Nah, Tuhan ingin kita ya seperti itu. Kepekaan kita tuh seperti lever. Jadi gerak kita sama pikiran, artinya ini dalam hal yang positif ya, bukan hal-hal yang negatif. Jadi gerak kita lebih cepat dari pikiran kita. Nah, kalau pikiran lebih cepat dari gerakan kita, itu banyak pertimbangan. Apa iya sih, mikir-mikir dulu, akhirnya tidak melakukan apa yang kita dengar. Tapi kalau orang yang refleks tuh udah yakin gitu, ini suara Tuhan dan harus dilakukan. Kalau tidak, ya ada konsekuensinya. Saudara memiliki kerinduan untuk peka terhadap suara Tuhan, mari lakukan. Ya. Caranya adalah mempertajam pendengaran. Saudara, untuk mendengar suara Tuhan seperti seorang murid yang dengar-dengaran akan suara gurunya. Ya. Dan
digambarkan juga seperti domba yang peka terhadap suara gembalanya. Ya. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Ya. Kalau domba setiap hari mengembalakan, kalau gembala setiap hari mengembalakan domba, dombanya kenal ininya gembalanya, dan dia tahu gembalanya setiap hari kasih makan kepada dombanya, ya. Dan gembala juga kenal domba-dombanya, gitu, ya. Dombanya kenal, jadi saling kenal, ada komunikasi. Walaupun domba nggak bisa bahasa manusia, manusia nggak bisa bahasa domba, tapi ada bahasa yang khusus, ya. Makanya kalau orang piara binatang tuh anjing, kucing, apalah binatang-binatang yang bisa digunakan, itu punya bahasa tubuh, ya. Binatang bisa ngerti ini tuannya mau apa gitu, dan si tuannya juga ngerti ini binatang maunya apa gitu. Saling mempelajari karakternya, ya. Nah, itu lama-lama memiliki kepekaan, ya. Nah, domba-domba Kristus sejati pasti mengenal dengan baik suara gembalanya karena memiliki persekutuan hubungan yang karib, hubungan yang akrab satu dengan lain, walaupun beda bahasa, ya. Beda bahasa tetapi bisa saling mengerti. Ya, kita juga dengan Tuhan, saudara, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita belajar mendengar, mempertajam pendengaran kita, mempertajam perasaan, pikiran, dan hati kita, ya. Kalau mempertajam hati itu artinya hatinya udah makin dalam, hati nurani yang terdalam, berbicara gitu, ya. Ini Tuhan bicara sama saya nih melalui hati, atau kita istilahnya, Roh Kudus bicara dengan saya, walaupun nggak audible, nggak secara jelas, ya. Mari saudara latih, apalagi di masa COVID gini, banyak orang berjalan dengan pikirannya sendiri, ya, dengan suaranya sendiri, tidak dengar suara Tuhan. Apakah kita harus ke gereja atau kita harus di rumah saja dan lain sebagainya, ya. Akhirnya banyak keputusan-keputusan yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya keputusan-keputusan pribadi, ya. Kalau kita mau sukses, mau berhasil, dengar, pertajam pendengaran suara saudara, pertajam untuk mendengar suara Tuhan, ya. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Hati-hati domba yang tidak dengar-dengaran dengan suara gembala. Jangan menyesal di kemudian hari, ya. Tentunya yang didengar gembala sejati, ya, bukan gembala bayaran. Karena di Alkitab juga ada ditulis gembala bayaran itu dia bisa meninggalkan domba dan dia bisa lari. Ketika dia merasa tidak menguntungkan, dia pergi, dia tinggalkan domba, dan dombanya tidak kenal yang namanya gembala bayaran. Sekarang banyak saudara gembala-gembala bayaran, ya. Karena motivasinya apa? Uang. Dia mau melayani karena ada uang, nggak ada uang, dia tidak mau melayani, ya. Banyak yang meninggalkan pelayanan. Nah, ini dikatakan bukan gembala-gembala sejati. Ya, gembala yang sesungguhnya ya tentunya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga pakai gembala-gembala di dunia untuk menggembalakan domba-domba yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Nah, Kristus adalah gembala agung, ya. Karena itu harus kita senantiasa mendengar suaranya, ya. Gembala-gembala yang ada di dunia ini itu adalah utusan Tuhan, ya, untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada gembala-gembala. Nah, tanpa memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, ya, seperti Daniel itu memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, ya. Dia 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Itu dikatakan di dalam Daniel 6 ayat 11, ya. Jadi membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, mustahil kita dapat tanpa membaca dan mendengar merenungkan firman Tuhan, mustahil kita dapat mendengar suara Tuhan, ya. Jadi setiap orang hendaklah, dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, ya. Nah, kebanyakan orang kata-katanya banyak, mendengarnya sedikit. Udah gitu kata-katanya juga belum tentu benar. Banyak berkata-kata kesana kesini, tapi kalau disuruh mendengar tidak mau. Malah dia ingin orang mendengar dia, yang kebenarannya masih diragukan, ya.
Nah, Samuel ingin mengajarkan kepada kita hari ini dari cerita Samuel ini, karena dia sudah mengalami menjadi pendengar yang baik. Kita belajar dari Samuel, dia belajar mendengar dari sejak usianya masih kecil. Belajar mendengar. Sehingga dia menjadi orang yang sukses. Dia menjadi hakim, dia menjadi penasehat, dia menjadi nabi, dia menjadi orang yang mempersatukan bangsa Israel. Luar biasa, saudara. Dan dia mengurapi dua orang raja Israel, yaitu Saul dan Daud. Ya. Walaupun waktu mau mengurapi Daud, Samuel juga sempat salah gitu ya. Dia pikir kakak-kakaknya Daud yang akan dipilih jadi raja. Ya. Dan pada akhirnya dia mengerti, Tuhan bicara jelas kepada, bukan itu. Makanya Samuel tanya, adakah lagi anakmu? Kok ada? Lagi di ini lagi mengembalakan domba. Panggil, suruh pulang. Saudara, kalau saudara mendengar suara Tuhan, ya dengarkan baik-baik. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, saudara peka, saudara orang-orang yang gak diperhitungkan akan diperhitungkan. Amin. Saudara akan menjadi orang yang diperhitungkan kalau saudara belajar. Walaupun saudara tidak punya kemampuan yang luar biasa. Daud tidak punya kemampuan yang luar biasa karena dia hanya seorang pengembala. Ya. Tapi dia diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Dan nanti dengar apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Satu bentar ya. Yakobus tadi bilang setiap orang hendaklah cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Samuel ingin mengajarkan kepada kita untuk kita belajar seperti Samuel karena dia sudah mengalami menjadi pendengar yang baik, ya. Nah, Saul bukan pendengar yang baik, ya. Itu sebabnya dikatakan gini di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jangan berpikir saudara memberi perpuluhan yang besar, persembahan yang besar, saudara berkenan, sementara saudara tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya. Jangan, ya banyak orang-orang kaya berpikir uangnya itu bisa jadi segala-galanya. Dia pikir dengan memberikan uang, memberikan banyak sumbangan ke gereja, dia berkenan kepada Tuhan. Belum tentu. Hati-hati dengan orang-orang kaya yang suka ngatur gembala. Ya, kalau dia tidak mendengar suara Tuhan, dia menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan. Seperti Saul. Saul seorang raja, ya, seorang yang hebat, gagah perkasa, ganteng dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak berkenan. Ya. Nah, Saul lebih peka terhadap suara rakyat. Dia takut dengan suara rakyat. Ya. Dia takut dengan suara rakyat. Dia tidak mengabaikan suara Tuhan. Dia lebih mendengar suara rakyat. Dikatakan apakah Nah, jangan kita mengalami hal yang seperti Saul. Ya, jadi Daud diperkenan Tuhan, tetapi Saul ditolak Tuhan karena tidak mendengar suara Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, Kisah Rasul 13 ayat 22, dikatakan gini, setelah Saul disingkirkan atau setelah Saul ditolak, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, dengarkan apa yang dinyatakan Tuhan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang apa? Yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Daud telinganya lebih peka daripada Saul. Daud hatinya lebih lebih baik daripada Saul. Dia punya kepekaan dan dia langsung merespon setiap apa yang dikatakan Tuhan. Nah, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan, ya, adalah orang yang peka mendengar suara Tuhan dan Tuhan membuatnya berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin, saudara. Nah, saudara mau berhasil dalam segala sesuatu, belajar seperti Daud. Sampai Tuhan mengatakan, ya, aku berkenan, ya.
Ya, aku menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, ya, karena aku melakukan segala kehendak Tuhan. Kita harus belajar melatih. Ya. Berapa tahun saudara sudah mengiring Tuhan? Apakah memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan? Atau kita masih acuh tidak acuh dengan Tuhan? Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun, tetapi kita seringkali meninggalkan Tuhan. Ya. Hati-hati saudara dengan firman yang hari ini kita dengar, menjadi apa ya, peringatan bagi kita. Jangan kita mengacuhkan ya suara Tuhan. Mari kita belajar melatih kepekaan supaya Tuhan terus berkenan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan akan terus menuntun kita dalam segala kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran yang kami dengar. Ajar kepada kami seperti Samuel untuk kami peka terhadap suara Tuhan, karena mendengarkan lebih baik daripada korban-korban yang kami berikan kepada Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang dengar-dengaran dan melakukan kehendak Tuhan di dalam segala kehidupan kami ya Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Dunia boleh melihat sebelah mata kepada kami, tetapi kami ingin dilihat Tuhan secara luar biasa, sehingga apa yang kami lakukan, segala sesuatu yang tidak mungkin dibuat menjadi mungkin oleh Tuhan. Seperti juga yang dirindukan oleh seorang ibu yang bernama Hana, yang merindukan seorang Samuel, ya, lahir dan menjadi seorang abdi Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita berdiri sama-sama. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami akan terus mendengar suara-Mu dan terus mendengar suara-Mu. Firman-Mu akan berbicara kepada kami dan kami akan mendengar dan mentaati. Berkati hidup kami, berkati usaha dan bisnis kami, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati kerjaan kami, berkati apa yang kami kerjakan dan lakukan sepanjang minggu ini. Buatlah kami berhasil melakukannya. Bapa, hamba menyerahkan hidup seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu yang hadir di ibadah yang kedua ini. Tuhan pasti memberkati mereka. Mereka akan pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan kemenangan, mereka pulang dengan berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang dicintai, dan diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Tuhan menurunkan tangannya dan ingin memberkati engkau. Pulanglah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi saudara dan saya hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara, selalu jaga kesehatan, tetap pakai masker. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002.
Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.